Nabi itu berusaha tidak membuat orang miskin itu sedih, tidak membuat orang miskin itu merasa dikucilkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menjadi orang miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma ba'du, fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedang taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ahwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya adalah haluhu sallallahu alaihi wasallam ma'ad du'afai wal fuqara'i wal masakin. Hal ihwal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kaum lemah, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Min huquqid du'afa'i wal fuqara'i wal masakini, di antara hak-hak para orang lemah, kaum du'afa, orang fakir dan para orang miskin. Ihtamman Nabi sallallahu alaihi wasallam bid du'afa'i. Nabi memperhatikan dengan orang-orang yang lemah ini. Alladzina la mala lahum wala ashirata, yang mana tidak ada harta bagi mereka, wala ashirata, dan tidak ada keluarga, tidak ada keluarga yang menyokong. Fakana yaqbalu min muhsinihim, dan adalah Nabi SAW menerima kebaikan dari orang yang berbuat baik di antara orang-orang miskin. Jadi kalau ada orang miskin berbuat baik itu Nabi terima. Artinya terima tuh Nabi memuji, Nabi mendoakan, Nabi mengapresiasi. Artinya tuh seringan tuh jadi orang miskin itu serba salah, Pak. Iya kan? Kalau ada orang miskin nyelengin buat umroh, alah makan aja susah, begitu. Makan aja susah, pengen nyelengin buat umroh. Ada orang miskin, apalah berbuat baik apa? Orang miskin ngaji gitu ya. Ngaji, dia cepet-cepet pulang kerja, mau kemana lo? Gue mau ngaji gitu. Karena ada jadwal lembur hari ini, ya tapi gue ngaji cuma seminggu sekali. Sayang kalau lo, alah lo miskin aja ngaji. Kadang orang miskin tuh apa namanya, suka serba salah begitu. Mau bener begitu, suka disalahin aja nih orang begitu. Kenapa? Karena miskin begitu. Itu Nabi SAW terima kebaikan dari orang miskin. Wa yatajawazu an musiihim, dan memaafkan, melewati aja, istilahnya dilewatin aja Nabi keburukan dari orang yang berbuat buruk di antara mereka. Artinya tuh nggak ada prinsip begini, udah miskin belagu, dia orang miskin melakukan kesalahan, lu udah miskin pakai salah lagi, itu nggak ada prinsip Nabi SAW. Orang miskin itu dimaafkan. Wa yas'a fi hawaijihim, Nabi SAW mengusahakan di dalam memenuhi kebutuhan mereka. Wa yarfa'u anhumud durra wal adza walau bi kalimatin tagdibuhum wa yarfa'u anhumud durra, dan Nabi mengangkat dari mereka segala bahaya, wal adza, dan perkara menyakitkan, walaupun perkara yang menyakitkan itu bikalimatin tugdibuhum, dengan satu kalimat yang membuat mereka marah.
Jadi itu Nabi begini, Nabi itu berusaha tidak membuat orang miskin itu sedih, tidak membuat orang miskin itu merasa dikucilkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menjadi orang miskin. Caranya dengan menjadi orang miskin. Sekarang begini, ada seminar tentang kemiskinan misalnya. Ada seminar tentang pemberantasan kemiskinan. Dilakukan di hotel bintang 5. Ya. Yang berbicara orang-orang kaya semua. Begitu. Habis selesai seminar, ya sudah. Begitu. Itu orang miskin itu merasa dibela apa enggak, Pak? Ya barangkali ada merasa dibela ya, cuman ya begitu doang gitu ya. Iya sih gue dibela, cuman begitu doang begitu ya. Ini Nabi SAW caranya adalah dengan nyemplung sekalian jadi orang miskin ya. Berani nggak, Pak? Nggak berani gitu ya. Nggak berani ya. Nih ada doa dari Nabi SAW ya. Biasanya itu kalau kita dapat doa dari Nabi SAW, kita diijabah, doa itu diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, kita demen apa enggak? Demen ya. Tapi ada satu doa dari Nabi SAW yang kita takut kalau doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka banyak ya kiai-kiai, ustadz-ustadz nggak berani baca nih doa karena takut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya begini. Qala sallallahu alaihi wasallam da'iyan rabbahu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, hal keadaan beliau menyeru atau berdoa kepada Rabbnya. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Wa tawaffani miskinan, dan wafatkanlah aku dalam keadaan miskin. Gak ada yang ngaminin nih. Wahsyurni fi zumratil masakin ya, dan wafatkanlah aku ya, dan kumpulkanlah aku di akhirat nanti bersama kumpulan orang-orang miskin. Begitu ya. Jadi kemiskinan yang orang lari daripadanya seperti orang lari menghindari lepra, itu diminta oleh Nabi SAW ya, walaupun beragam-ragam tafsirnya ini ya, beragam-ragam tafsirnya ya. Miskin itu harus dibedain dengan fakir ya. Karena fakir itu parah loh ya. Kalau fakir itu Anda butuh ya. Iftaqara itu artinya Anda butuh. Kalau miskin bisa jadi Anda tidak punya, tapi Anda tidak butuh. Iya kan? Jadi kalau miskin itu Anda tidak punya dan Anda tidak butuh. Gitu. Hari ini kita tidak butuh obat karena kita sedang sehat. Iya kan? Ada orang yang pada hari ini butuh obat. Harga obatnya misalnya 40 juta. Itu dia itu berarti sedang fakir, sedang butuh kepada obat. Kita hari ini nggak punya duit 40 juta buat beli obat. Buat apaan saya beli obat? Tapi ini obatnya mahal loh, harganya 40 juta. Iya, biar 40 juta saya kagak butuh. Saya memang miskin, kagak punya duit 40 juta. Tapi saya kagak butuh itu obat. Itu orang kaya punya celengan, tapi dia butuh, punya celengan, di celengannya banyak loh.
500 juta celengannya. Tapi dia butuh kepada biaya pengobatan 1 M. Maka kondisinya ketika itu dia sedang butuh, fakir ketika itu. Ya, artinya ini bukan definisi fikih ya, bukan definisi fikih, bukan definisi bahasa. Miskin itu asal katanya dari sakana yaskunu. Itu pengertiannya macam-macam. Sakana yaskunu itu bisa berarti diem, kagak bergerak. Sukun. Ya, sukun itu kan kalau huruf tuh ba, bi, bu, begitu kan? Ba, bi, bu, fathah ba, kasroh bi, domah bu. Kalau ba-nya disukun gimana bunyinya? Disukun. Kagak bunyi. Kagak bunyi. Diem aja. Itu maknanya miskin tuh. Kagak bergerak begitu. Kenapa? Karena kagak punya. Kagak ada pergerakan. Kenapa kagak punya? Pergerakannya terbatas. Mau ini susah, mau itu susah. Kenapa? Karena sukun. Dari situ diambil kata miskin. Jadi kalau cari kata miskin itu jangan kalau buka kamus bahasa Arab jangan di huruf mim, kagak dapet. Di huruf sin. Itu kata miskin. Tapi yang ajaibnya tuh kata sakana yaskunu juga bisa berarti sakinah. Sakinah itu artinya tenang. Jadi Nabi itu berlindung dari kefakiran. Begitu, Nabi itu berlindung dari kefakiran. Tapi meminta kemiskinan. Ya, di hadis ini nih. Ya. Nabi kata, ya, Nabi itu berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kefakiran dan hutang. Karena fakir itu pasti kondisinya itu kita harus nyari karena kita butuh. Ya, tapi orang kagak punya, dia kagak nyari-nyari. Ya, bisa jadi dia nggak punya, tapi dia nggak nyari-nyari, nggak didesak-desak, itu dia miskin. Begitu. Jadi itu secara bahasa itu memang miskin dan fakir itu beda. Yang harus dihindari itu fakir. Ya, kalau miskin begitu, kita nggak punya, asal kita nggak butuh nggak masalah. Kita nggak punya mobil, tapi kita nggak butuh mobil, begitu. Al-fakir nggak punya mobil, ya nggak masalah. Kenapa? Karena memang al-fakir saat ini kagak butuh mobil. Pakai dong Ustaz buat ngajar. Ya Allah, rumah aneh kagak bisa masuk mobil. Ya. Parkirnya kudu di gor. Ini jalan dulu kan dari rumah ke gor. Mau kemana Tat? Ambil mobil. Buat apaan? Ngajar di mana? Sulm Ajami. Jauhan garasinya tempat ngajar. Jadi itu mesti dibedakan ya, kemiskinan dengan kefakiran. Ya. Kalau miskin itu seperti itu. Ya, tidak punya tapi tidak didesak oleh kebutuhan. Kalau fakir itu tidak punya dan didesak oleh kebutuhan. Bahkan tidak jarang secara filosofis orang kaya itu berkondisi fakir juga. Ya. Ada loh orang kaya yang utangnya itu ratusan juta, Pak. Ya kan? Ada orang kaya yang utangnya ratusan juta, walaupun dia bilang itu bentuknya investasi. Misalnya demi kepentingan investasi dan strategi bisnis, oke, fine, nggak apa-apa. Tapi dia butuh, begitu, butuh. Ada orang yang nggak punya utang, tapi dia nggak punya duit. Duitnya cuma pas buat hari-harian, dia nggak punya utang, begitu. Jadi beda tuh antara yang miskin dan fakir. Yang Nabi berlindung itu adalah dari kefakiran, itu dia. Ya. Jadi kalau saudara nggak punya harta atau punya sedikit harta, usahakan jangan didesak oleh kebutuhan. Ya, minta kepada Allah jangan kita didesak oleh
kebutuhan, sehingga kita nggak geringsang, nggak gelisah menghadapi hidup ini. Ya nggak apa-apa nggak punya, ya, asal kita tidak didesak oleh kebutuhan. Fa inna ashqal ashqiyai, ya, karena sesungguhnya sengsaranya orang yang sengsara adalah man jumi'a alaihi faqrud dunya wa adzabul akhirah. Orang yang paling sengsara adalah orang yang dikumpulkan kepada dia kefakiran dunia dan azab akhirat. Udah fakir di dunia, di akhirat juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah. Akhrajahul Hakim fil Mustadrak Kitabir Riqaqi. Ini hadis ditakhrij oleh Imam Hakim di dalam kitab Riqaq, ya. Wa qala sahihun, dan Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih. Wa wafaqahu Az-Zahabi, dan Imam Zahabi menyepakati kesahihan hadis ini. Faman la yantabitu bitashabbuhi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa suhbatihi yaumil qiyamah. Maka siapakah orang yang tidak yaktabitnya ngiler atau berselera? Siapakah orang yang tidak berselera? Siapakah orang yang tidak ingin, ya, serupa dengan Rasulullah SAW? Ya, siapakah yang tidak ingin serupa dengan Rasulullah SAW? Dan siapa pula yang tidak ingin, ya, dikumpulkan bersama Rasulullah SAW pada hari kiamat? Mau nggak serupa ame Nabi, sama ame Nabi, ya, satu grup ame Nabi, dan dikumpulkan pada hari kiamat nanti bersama Nabi? Mau nggak? Mau nggak? Jadi orang miskin. Makanya Al-Fakir selalu bilang begini, kalau kita suruh pilih jadi orang kaya atau jadi orang miskin, nggak berani Pak kita milih jadi orang miskin. Tapi kalau memang kita udah dipilihin namanya Allah Subhanahu wa taala jadi orang miskin, salah satu keuntungannya yaitu ente mirip Nabi. Dan Nabi itu akan masuk, ya, minta begitu dimasukkan ke golongan itu. Kan nggak butuh perjuangan Pak, iya kan? Bayangin kalau kita udah kaya pengen jadi orang miskin, butuh perjuangan banget begitu, ya. Jadi ya ini maksudnya nih dia, ya, upaya Nabi itu supaya orang miskin kagak sakit hati. Nabi itu bagaimana begitu, supaya menghilangkan kecemburuan sosial antara umat Nabi Muhammad SAW yang kaya sama umat Nabi Muhammad SAW yang miskin. Nabi cemplungin dirinya jadi orang miskin, ya. Bukan karena Nabi kagak bisa kaya, ya. Di kitab kalangan Abdullah Fattah As-Saman itu disebutkan bahwa harta Nabi itu banyak, emasnya itu hampir 3 ton. Kalau dikumpul-kumpulin tuh emasnya Nabi itu hampir 3 ton, ya. Jadi Nabi itu ketika beliau memilih jadi orang miskin, itu memang pilihan, ya. Dan ketika Nabi SAW jadi orang kaya, beliau menjadi uswatun hasanah buat orang-orang kaya. Bro, begini loh kalau jadi orang kaya. Nih, jadi orang kaya. Kalau lagi jadi orang miskin, ya contoh dari Nabi SAW banyak. Jadi Nabi itu memang kudu nyontohin semua-muanya, gitu. Tapi di sebagian besar kehidupan beliau, ya, beliau itu memilih sebagai orang miskin. Bukan berarti beliau tidak bisa kaya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.